Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Syihaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Dan doa saya saudara tetap penuh semangat, pengharapan hanya kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita sungguh-sungguh memberikan hati dan meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan dapat menuntun kita, mengajar kita, serta memberi hikmat untuk kita dapat melakukan banyak hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru dan nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Di pagi ini kami bersyukur atas segala kasih-Mu yang menyertai kehidupan kami dari hari-hari yang lalu sampai hari ini. Tuhan, sebagaimana penyertaan-Mu di hari yang lalu, kami pun percaya kalau hari ini ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Temanilah dan berkatilah kami senantiasa, sehingga kami dapat melakukan banyak hal yang baik yang berkenan kepadamu. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti setiap firman-Mu dan juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Kamis 21 Desember 2023 tertulis dalam kitab Roma 14 ayat 11. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Aina tarsurat do, namangulu doau ninna Tuhani. Marsinggang tujuluk kusugut nasa namangulu, jalan nasa parsuara marhatopoton di bata. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini sangat sulit sekali kita membedakan manakah orang Kristen yang hidup di dalam kekristenan atau orang Kristen yang hanya hidup secara formalitas sebagai orang Kristen saja. Secara khusus kalau kita melihat persekutuan di tengah-tengah gereja, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Semuanya menjadi pengikut Kristus yang taat. Semua terlihat rohani. Kita sangat sulit membedakan mana yang sungguh-sungguh, mana yang berpura-pura. Cara mereka berbicara, cara mereka berpakaian, cara mereka berdoa, dan lain sebagainya. Memang tidak mudah untuk membedakannya. Tetapi apa yang ada di dalam hati kita terkadang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sering sekali mengelabui banyak orang dengan kepura-puraan belaka. Sekalipun demikian lihainya, demikian fasihnya kita untuk menutupi segala kekurangan dan kelemahan itu, semuanya tidak ada yang bisa kita tutupi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu dan melihat secara jelas bagaimana dan seperti apa kita. Demikianlah hati kita terhadap orang lain. Bagaimana kita memberi penilaian terhadap orang lain. Apakah kita bisa menerima mereka dengan segala keberadaannya? Atau kita menghakimi mereka dengan berbagai kelemahannya dan menganggap diri kita lebih hebat, lebih baik darinya? Inilah yang terjadi kepada jemaat di Roma. Sehingga Paulus sangat jelas sekali menerangkan atau mengingatkan jemaat untuk mereka tidak hidup saling menghakimi. Tidak menganggap diri lebih suci, tidak menganggap diri lebih mulia dari orang lain. Karena apa? Karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Yesus Kristus datang ke dunia
bukan untuk orang-orang benar, bukan untuk orang-orang yang baik. Tetapi karena dunia ini telah tercemar oleh dosa dan manusia hidup di dalam dosa, maka Allah memberi anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Karena memang sama seperti orang sakit. Orang sehat tidak memerlukan tabib atau dokter. Orang sakitlah yang memerlukan tabib. Demikianlah hidup kita. Orang yang benar, orang yang hidupnya baik tidak memerlukan juru selamat. Karena mereka sudah hidup di dalam keselamatan. Siapakah yang memerlukan juru selamat? Tentu mereka yang masih hidup di dalam dosa, yang hidup di dalam kecemaran dunia. Oleh sebab itu saudara-saudara, Yesus datang bagi kita orang-orang yang berdosa supaya kita diselamatkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah yang diselamatkan? Setiap orang yang mau diselamatkan oleh Tuhan. Yesus Kristus telah menjadi manusia dan semua orang berdosa ditebusnya agar kita hidup di dalam kasih-Nya, hidup di dalam terang surga, tidak lagi di dalam kecemaran dunia. Tetapi hari-hari kita bukanlah semakin lebih baik, bukanlah semakin hidup di dalam kemurnian yang sungguh-sungguh yang datang dari Tuhan. Sering sekali kita gagal untuk menikmati hidup di dalam kasih karunia Allah. Kita justru menikmati hidup dunia seturut dengan keinginan-keinginan dunia. Sehingga kita rentan terhadap hukuman ketika Allah datang kembali di dalam menyatakan keadilannya. Saudaraku, marilah kita hidup lebih baik lagi. Pengampunan terus diberikan kepada kita selagi kita masih hidup. Kesempatan demi kesempatan terus diberikan Tuhan. Oleh karena itu janganlah kiranya kesempatan ini kita sia-siakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan, semua orang akan datang dan bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan memuliakannya. Karena apa? Karena tidak ada satupun kekuatan manusia yang dapat diandalkan di hadapan Tuhan. Semuanya kita akan datang menghadap tahta Allah dan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat selama kita hidup di dunia. Oleh sebab itu saudara-saudara, ketika keadilan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, marilah kita didapatinya setia. Marilah kita didapatinya hidup di dalam kebenaran dan tetap percaya kepadanya. Jangan lagi ada orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kekayaannya, mengandalkan segala sesuatu yang dimilikinya. Tetapi marilah kita datang dalam kerendahan hati, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita penuh kasih kepada semua orang. Di dalam kasih kita akan bisa menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, dan kita akan mensyukuri setiap berkat yang kita miliki, dan di dalam berkat yang kita miliki kita terus memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya kita dimampukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukanlah kami untuk dapat mengerti firman Tuhan dan melakukannya setiap hari di dalam kehidupan kami. Tuhan, jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan, kemampuan kami di hadapan-Mu, sehingga kami tidak mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Tetapi biarlah di dalam kesadaran kami sungguh-sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kami, karena kami tidak mampu dan kami tidak dapat melakukan apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Mampukanlah kami untuk terus hidup di dalam kerendahan hati, sehingga kami boleh saling melengkapi seorang dengan yang lain dan hidup berdampingan penuh kasih di dalam Tuhan. Berkati kami bersama dengan saudara-saudara kami, dan biarlah pengampunan dan keselamatan yang telah Engkau kerjakan tidak menjadi sia-sia di dalam hidup kami. Biarlah kami terus mampu untuk menjadi pengikut Kristus yang setia, sehingga apa yang telah Tuhan rancangkan dalam hidup kami tidak pernah menjadi sia-sia. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh harapan-harapan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.